Ajas-ajas probabilitas, kita akan membahas yang pertama mutually eksklusif, yang kedua unmutually eksklusif, yang ketiga peristiwa bersyarat, dan terakhir peristiwa total. Dasar-dasar probabilitas ini artinya ajas-ajas probabilitas yang perlu kita pahami. Yang pertama di sini kita buat dalam bentuk ilustrasi pertama. Peristiwa pelemparan mata uang logam. Mata uang ini memiliki dua sisi, yaitu gambar dan angka. Apabila mata uang dilemparkan, maka probabilitas keluar sisi gambar adalah peluang yang disingkat dengan P, sisi gambar, atau P buka kurung G sama dengan 1/2, sama dengan 0,5. Dari mana 0,5 ini? Karena 1/2. Satu ini apa? Satu ini menunjukkan dalam mata uang itu ada satu sisi gambar. Dalam mata uang itu ada dua kemungkinan, gambar dan angka. Karena ada dua kemungkinan, maka di sini dua. Kemudian, probabilitas keluar sisi angka adalah sama 1/2 sama dengan 0,5. Sama seperti di atas, angka 1 ini menunjukkan dalam satu koin hanya ada satu angka. Dalam satu koin ada dua kemungkinan, bisa angka, bisa gambar. Itu alasan angka 2 di sini. Kemudian, ilustrasi yang kedua. Peristiwa pelemparan dadu yang memiliki 6 sisi. Setiap dadu yang berbentuk kubus memiliki 6 sisi masing-masing. Sisi memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5. Apabila dadu dilempar, maka probabilitas keluar sisi dadu bernilai 2 itu adalah peluang muncul sisi 2 sama dengan 1/6. Sedangkan probabilitas keluar mata uang dadu genap itu sama dengan angka 2, angka 4, dan angka 6. Ada 3 angka yang memiliki angka genap, yaitu angka 2, angka 4, angka 6. Maka di sini 3. Dan mata dadu itu ada 6 sisi. Maka di sini 6. Sehingga peluang muncul sisi genap itu adalah 1/2. Dalam pelemparan dua koin sekaligus, ini koin pertama memiliki sisi muka, sisi belakang. Koin kedua memiliki sisi muka dan sisi belakang. Jika koin pertama dan koin kedua dilempar sekaligus, maka kemungkinan yang pertama, dari koin pertama muncul sisi muka. Dari koin kedua muncul sisi muka. Atau dari koin pertama muncul sisi muka, dari koin kedua muncul sisi belakang. Atau kemungkinan ketiga, dari koin yang pertama muncul sisi belakang, dari koin yang kedua muncul sisi muka. Atau kemungkinan yang keempat, dari koin pertama muncul sisi belakang, dan dari koin kedua muncul sisi belakang. Maka di sini ada 4 kemungkinan, yaitu MM, MB, BM, dan BB. Keempat kemungkinan ini yang disebut dengan ruang sampel. Dan peluang atau probabilitas peristiwa muncul sisi muka itu ditulis peluang muncul sisi muka itu sama dengan N/T. N ini menunjukkan dalam kasus ini yang muncul itu sisi muka. Ada berapa? Kemudian T ini menunjukkan kemungkinan total semua. Di sini ada 4 ruang sampel. Inilah yang kemungkinan muncul. Jadi, lebih tepat, N itu adalah banyaknya peristiwa. M. Yang tadi, yang pelemparan koin itu, N di situ sisi muka. Kemudian T ini adalah total seluruh peristiwa. Ajas-ajas probabilitas yang pertama, yaitu peristiwa saling lepas. Adalah suatu peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan peristiwa lain tidak terjadi. Misal, pelemparan mata dadu sebanyak 1 kali,
Jika muncul angka 4 mengakibatkan mata dadu 1, 2, 3, 5, 6 tidak muncul, tidak terjadi. Inilah yang disebut sebagai peristiwa saling lepas. Artinya, akibat angka 4 muncul mengakibatkan peristiwa lain tidak akan terjadi. Tidak mungkin muncul sekaligus angka 4 sama angka 3, enggak mungkin. Maka dikatakan lepas, saling lepas. Maka jika peristiwa itu peristiwa saling lepas, ada ajas atau aturan. Aturannya seperti ini. Peluang peristiwa A atau B, ini Anda baca atau. Peluang peristiwa A atau B itu sama dengan peluang peristiwa A ditambah peluang peristiwa B. Dalam pelemparan mata dadu yang memiliki ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka peluang muncul angka 1 atau 5. Itu pengertian di sini. Peluang muncul angka 1 atau 5 itu sama dengan peluang muncul angka 1 ditambah peluang muncul angka 5 pada pelemparan sebuah dadu. Itu sama dengan peluang muncul angka 1 itu sama dengan 1/6. Mengapa ini 1? Karena hanya ada angka 1 di mata dadu. Dan dari mana 6 ini? Ada 6 ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga peluang muncul angka 5. Hanya ada satu angka 5 dalam pelemparan mata dadu. Dan ada 6 kemungkinan. Bisa mata 1, bisa mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Ada 6 kemungkinan. Maka dengan demikian, arti dari peluang peristiwa angka 1 atau angka 5 yang muncul dalam pelemparan mata dadu itu sama dengan 2/6. Yang lebih spesifik artinya, jika Anda melempar mata dadu, peluang muncul angka 1 atau 5, berarti hanya ada 2 kemungkinan, 1 atau 5, yang lain tidak diperhitungkan. Itu sama dengan 2/6. Jika peristiwa saling lepas ini digambarkan dalam bentuk diagram Venn, ini peristiwa A, kemudian ini peristiwa B. Misalkan A ini adalah peristiwa berenang, B ini adalah peristiwa kuliah. Artinya di sini, peristiwa A dan peristiwa B ini saling lepas, tetapi dalam lingkup yang sama. Tidak mungkin Anda sambil berenang sambil kuliah. Maka peluang peristiwa A atau B itu sama dengan nilai peluang A ditambah nilai peluang B. Jika ada 4 peristiwa A, B, C, dan D saling lepas. Jadi saya katakan peristiwa saling lepas itu mengakibatkan peristiwa lain tidak terjadi akibat suatu kejadian terjadi. Tetapi dalam lingkup himpunan yang sama. Maka memiliki persamaan peluang peristiwa A atau B atau C atau D itu sama dengan nilai peluang peristiwa A ditambah nilai peluang peristiwa B ditambah nilai peluang peristiwa C ditambah nilai peluang peristiwa D. Sekarang ajas yang kedua, ajas non-mutual eksklusif, yaitu peristiwa tidak saling lepas. Digambarkan sebagai berikut. Ini diagram Venn, ini peristiwa A, ini peristiwa B. Jadi dapat terjadi pada waktu bersamaan. Contoh, peristiwa wanita pintar dan kaya. Bisa terjadi suatu peristiwa, peristiwa pintar dan peristiwa kaya. Tetapi tidak bisa terjadi pada waktu bersamaan. Peristiwa sambil kuliah, sambil berenang, itu tidak bisa. Tapi peristiwa kaya dan peristiwa pintar dapat terjadi pada waktu yang sama. Itu ditunjukkan oleh peristiwa AB dalam hal ini. Jadi ada irisan antara peristiwa A dan peristiwa B. Maka jika peristiwa itu bersifat non-mutual eksklusif, maka peluang peristiwa A atau B itu sama dengan nilai peluang A ditambah nilai peluang B dikurang nilai peluang A dan peluang peristiwa B. Ini dibaca dan ini dibaca atau. Maka
Peluang A atau B sama dengan peluang A atau B itu sama dengan peluang A dan B ini dibaca dan B itu peluang A dan B. Contoh, contoh dalam suatu kelas ada mahasiswa yang cantik dan tidak cantik. Jika yang cantik itu di kelas itu ada sebanyak 70, yang tidak cantik ada sebanyak 30. Jika di total ini sebanyak 100. Tetapi karakter mahasiswa itu selain karakter dari cantik, ada juga parameter yang pintar. Maka di sini dibuat pintar dan tidak pintar. Artinya di sini ada mahasiswa yang cantik tetapi juga pintar. Maka dan pintar. Cantik dan pintar 40 siswa, cantik dan tidak pintar sebanyak 30 siswa, tidak cantik tetapi pintar sebanyak 10, tidak cantik kemudian tidak pintar sebanyak 20. Jika di total di sini, yang pintar itu semua ada 50. Jadi jika hanya melihat yang pintar 50, yaitu dengan mengabaikan cantik atau tidak cantik. Dengan mengabaikan cantik tidak cantik, maka yang tidak pintar itu juga ada 50, sehingga di total ini jumlahnya sama. Maka, karena peristiwa cantik dan peristiwa pintar adalah peristiwa tidak saling lepas, mutual eksklusif. Artinya dapat terjadi pada waktu bersamaan. Tidak salah mahasiswa itu cantik, demikian juga pintar, tidak salah. Tidak salah mahasiswa itu cantik, tetapi tidak pintar, tidak salah. Nah, dari data ini, berapa peluang memperoleh wanita cantik atau pintar? Tolong, wanita cantik atau pintar. Yang ditulis seperti ini. Peluang peristiwa cantik atau pintar. Simbol seperti ini Anda baca atau. Itu sama dengan peluang peristiwa cantik ditambah nilai peluang peristiwa pintar dikurang peluang cantik dan pintar. Jadi seperti ini Anda baca dan, yaitu biar gampang mengingatnya, ini seperti N, D, A, N, dan. Itu mempermudah. Kemudian ini U, A, T, A, U, atau. Nah, berarti biar gampang, simbol seperti ini, seperti parabola terbuka ke atas, itu dibaca dengan atau. Maka nilai peluang cantik atau pintar di sini, nilai peluang cantik itu berapa? Ada 70 yang cantik. Total mahasiswa berapa? 100. Maka 70 per 100. Dan peluang pintar, jumlah yang pintar itu 50. Jumlah si mahasiswa 100. 50 per 100. Peluang cantik dan pintar adalah ini. 40. Dari berapa mahasiswa? 100. Maka ini 40 per 100. Jadi saya ulangi, 40 per 100 ini adalah nilai peluang cantik dan pintar. Jika disederhanakan ini sama dengan 80 per 100 sama dengan 0,8. Artinya, dari 100 mahasiswa yang ada di ruangan ini, maka jika diambil satu dengan tutup mata, maka peluang wanita yang diambil dari ruangan ini cantik atau pintar. Cantik atau pintar. Artinya jika tidak cantik, tidak apa-apa, tapi dia pintar. Maka ada kalimat atau. Itu sama dengan nilai peluang cantik 70 per 100 ini. Nilai peluang pintar 50 per 100 yang ini dibagi ini. Dikurang nilai peluang cantik dan pintar, yaitu ini. 40 per 100. Jika disederhanakan ini, 70 tambah 50, 120, dikurang 40, 80 per 100 sama dengan 0,8. Jadi, dari data ini, peluang untuk memperoleh cantik atau pintar sama dengan 0,8. Bagaimana penyusunan jumlah mahasiswa dalam diagram Venn untuk data ini? Perhatikan di sini. Inilah himpunan yang cantik, ini himpunan yang pintar. Yang cantik itu tadi ada 70, yaitu ini. 30 tambah 40. Kemudian yang pintar itu ada sebanyak 50. 40 tambah 50 ini. Yang kata lain, ini sama ini. Karena ini adalah himpunan yang cantik, yang ini adalah himpunan yang pintar. Cantik dan pintar adalah 40 per 100.
Kemudian di luar ini ada angka 20. Angka 20 ini berarti tidak cantik dan tidak pintar. Jika di sini dia hanya warna gelap hitam ini hanya pintar, tetapi tidak cantik. Yang di sini, ungu ini, mahasiswa itu cantik dan pintar. Jika di sini, mahasiswa itu cantik, tetapi tidak pintar. Bagaimana jika ada 3 kejadian seperti ini? Ini dia kerampen, yang C ini yang cantik, P ini pintar, K ini kaya. Maka persamaan nilai peluang cantik atau pintar atau kaya itu sama dengan nilai peluang cantik ditambah nilai peluang pintar ditambah nilai peluang kaya dikurang nilai peluang cantik dan pintar dikurang nilai peluang kaya dan pintar dikurang nilai peluang cantik dan kaya ditambah nilai peluang cantik dan pintar dan kaya. Nah, angka 1 ini berarti mahasiswa yang cantik dan pintar. Ada sebanyak 1 orang. Kemudian yang di sini, nomor 2 ini berarti dia cantik, dia pintar, dia kaya. Ini daerah nomor 2. Daerah nomor 3, ya, dia kaya dan pintar. Tetapi tidak cantik. Karena ini di luar daripada warna merah. Kemudian angka 4 ini, atau titik 4 ini menunjukkan irisan antara yang cantik dan kaya. Tetapi tidak pintar. Nah, jadi 4 ini adalah cantik dan kaya tetapi tidak pintar. Yang 5 ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang cantik tetapi tidak pintar dan tidak kaya. Nah, angka 6 di sini, angka 7 di sini, ini menunjukkan ada 6 orang yang pintar tetapi tidak kaya dan tidak cantik. Yang 7 ini ada 7 orang yang kaya. Tetapi dia tidak pintar dan tidak cantik. Dan ada 8 orang tidak cantik, tidak pintar, dan tidak kaya. Maka jika disusun dalam diagram seperti ini, maka jumlah mahasiswa ini semua adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Inilah semua jumlah siswa ada sebanyak 36. Jika Anda membuat seperti ini, mahasiswa yang cantik, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5, sama dengan 12. Atau mahasiswa yang pintar Anda susun sebagai berikut. 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jika ini Anda buat, Anda akan salah. Jadi, yang pintar itu di sini, enggak total mahasiswa di sini, jika Anda buat dengan cara seperti ini akan 48. Ini salah total. Yang benar jumlah siswa di kelas itu ada sebanyak 36. Maka dengan demikian, jika jumlah masing-masing mahasiswa pada diagram Venn tersebut, berapa total mahasiswanya? Maaf, data ini, berarti jumlah siswa itu semua ada 36 jumlah siswa. Maka peluang cantik, ya, yang cantik di sini ada berapa? 5 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Kita hanya melihat yang cantiknya. Berarti ada sebanyak 12. Maka peluang cantik itu sama dengan 12 per 36 dengan cara yang sama. Peluang pintar itu adalah 12 per 36. Dari mana itu yang pintar? Ini semua pintar ini, yang warna kuning ini. 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ada sebanyak 12. Dan peluang kaya itu sama dengan 16 per 36 dengan cara yang sama seperti di atas. Dan peluang cantik dan pintar adalah 1 per 16. Maka dengan demikian, peluang cantik atau pintar untuk 3 peristiwa. Peluang cantik maaf. Maka nilai peluang cantik
atau pintar. Itu sama dengan nilai peluang cantik ditambah nilai peluang pintar dikurang nilai peluang cantik dan pintar. Peluang cantik itu udah dapat 12/36. Peluang pintar itu dapat ini 16/36. Peluang cantik dan pintar 1/36. Maka jika dijumlahkan ini 24 dikurang 1, 23/26. Nah, sebagai latihan dari contoh di atas, coba cari peluang cantik dan kaya. Kemudian peluang cantik atau kaya. Kemudian peluang pintar dan kaya. Tugas, buat masing-masing 3 kejadian seperti contoh yang tadi. Cantik, kaya, dan pintar. Ini merupakan peristiwa tidak saling lepas. Bisa dapat terjadi pada waktu bersamaan. Jadi 3 peristiwa cantik, kaya, dan pintar ini Anda ganti menjadi murah, bagus, dan ramah lingkungan. Jika tadi di sini cantik, kaya, dan pintar, sekarang Anda buat murah, bagus, ramah lingkungan. Di mana angka masing-masing pada tiap objek bebas. Anda bebas menentukan angka. Pertanyaan, hitung peluang barang yang murah atau bagus. Dalam pertanyaan, hitung peluang barang yang murah atau bagus atau ramah lingkungan. Buat sendiri soal untuk data tersebut dan jawab sendiri.